Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam podcast. Hari ini adalah podcast Gempur Rokok Ilegal Kominfo Kabupaten Lombok Barat. Rokok ilegal ini menjadi salah satu topik pembicaraan hangat di masyarakat saat ini, dan perlu kita bahas lebih dalam seperti apa rokok ilegal dan gempur rokok ilegal serta DBHJHT. Ini penting, satu komponen yang menjadi satu kekuatan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bersama kita sudah hadir dua orang narasumber kita, yaitu pertama Bapak Adi Cahyanto dari Bea Cukai. Beliau adalah Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Arif? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Semoga tetap gempur rokok ilegal ya jalan Mas Adi ya. Siap. Kemudian kedua ada narasumber kita, yaitu Bapak Mahat Adenan. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Beliau baru saja ini dimutasi ke Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Barat, dan luar biasa progres beliau, dan hari ini menjadi salah satu narasumber di podcast kita. Tentu banyak akan kita bahas, menarik kemudian tentang gempur rokok ilegal ini. Saya ke Pak Adi dulu. Pak Adi, bagaimana kemudian Bea Cukai? Saya banyak yang bertanya, Bea Cukai kok apa hubungannya dengan gempur rokok ilegal? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ya, Pak. baik, terima kasih Pak Arif. Jadi kita berangkat dari pemahaman tentang TUSI dari Bea Cukai. Bea Cukai ini merupakan salah satu eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, yang kami memiliki 4 misi. Ya, salah satunya adalah Community Protector. Community Protector ini bagaimana kami melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya dan ilegal. Nah, rokok ini termasuk dalam tusi kami itu di bidang cukai. Jadi dari istilahnya tadi Pak Arif, bea dan cukai, pabean dan cukai. Yeah. Dari cukai ini kemudian pengawasan nanti yang akan kami lakukan adalah terkait barang-barang kena cukai, barang-barang yang karena sifat dan karakteristiknya kemudian harus diawasi peredarannya. Nah, salah satu dari barang kena cukai ini adalah hasil tembakau, Pak Arif. Hasil tembakau. Hasil tembakau ini mungkin masyarakat sudah banyak paham. Selain rokok juga ada juga minuman alkohol, minuman keras. Kemudian juga bahan baku minuman kerasnya. Yeah. Kami menyebutnya etil alkohol. Jadi ada 3 ini yang sementara ditetapkan sebagai barang kena cukai. Nah, barang kena cukai ini karena memang ada potensi bahaya ketika kita mengkonsumsi itu, makanya kemudian dilakukan pengawasan. Sampai kemudian muncul istilah rokok ilegal tadi. Kenapa? Karena mereka diproduksi oleh perusahaan-perusahaan atau pabrik yang ilegal, yang belum punya izin, yang belum lapor ke Bea Cukai. Seharusnya pabrik-pabrik ini punya izin, Pak Arif, namanya NPPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Jadi saya sebut tadi barang kena cukai ya, selain rokok juga termasuk tadi minuman keras tadi. Nah, ini mereka tidak mendapatkan izin itu, mereka belum punya izin tapi mereka memproduksi, dan celakanya lagi kemudian mereka mengedar luaskan ke masyarakat mengkonsumsi, mereka belum paham tentang ketentuan rokok ilegal itu sendiri, akhirnya semakin luas peredaran rokok ilegal ini di masyarakat, dan kecenderungannya harganya murah ya dari rokok ilegal ini. Kenapa murah? Ya karena dia tidak bayar cukai. Seharusnya dia bayar cukai. Nah, kalau sekarang yang banyak beredar itu untuk yang ada cukainya itu kisarannya mungkin di 20 sampai 30 ribu. Sedangkan yang tidak ada cukainya, yang ilegal tadi Pak Arif, itu mungkin masih di 10 sampai 15 ribu per bungkusnya. Ini adanya gap inilah yang kemudian menarik perhatian bagi penjual maupun konsumen, karena dengan harga yang murah mereka bisa mendapatkan rokok yang mungkin rasanya sama bagi rokok ya. Jauh ya, hampir 2 kali lipat. Nah, padahal harganya kan jauh lebih murah, Pak.
kenapa saya harus cari yang mahal? Nah, ini yang akhirnya memicu banyaknya peredaran rokok ilegal karena ada permintaan pasar, Pak. Termasuk industri rumahan ya? Betul, Bapak. Jadi ini yang rata-rata memang yang ilegal ini karena berangkatnya dari industri rumah yang belum dilakukan pembinaan sehingga mereka belum bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan izin tadi. Ada yang menarik di sini Mas Hadi, ketika kemudian bea dan cukai ini adalah kemudian untuk mengantisipasi sesuatu yang berbahaya. Berarti dari awal memang secara negara ini memandang rokok ini sebagai sesuatu yang berbahaya berarti. Iya, betul. Jadi secara umum mau itu legal mau ilegal, rokok itu memang berbahaya bagi kesehatan. Makanya kemudian dimasukkan dalam kategori barang kena cukai tadi, Pak Kadis. Setelah dimasukkan dalam kategori barang kena cukai, kompensasi atas bahayanya tadi, Pak Arief. Nah, itulah yang menimbulkan pungutan negara tadi, namanya cukai. Jadi masyarakat tidak usah khawatir kalau yang legal atau yang resmi mereka dipungut cukai, yang cukainya ini nanti akan kembali lagi kepada masyarakat sebagai kompensasi atas bahayanya tadi, Pak Arief. BPN dan APBD. Betul, Pak. Jadi memang sudah awal dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya. Ada potensi bahaya, makanya tusi kami kan tadi community protector tadi, Pak, melindungi masyarakat. Jadi silahkan Anda membuat pabrik atau perusahaan rokok yang legal, kami lakukan pengawasan kemana saja peredarannya, sehingga nanti masyarakat juga bisa memilih, oh ini yang bisa saya konsumsi karena dia sudah legal. Yang legal ini pasti nanti akan diperiksa, diuji lab oleh teman-teman di BPOM misalnya atau Dinas Kesehatan, Pak Arief. Jadi istilahnya ada jaminan lah. Kalaupun masih harus merokok, Pak Kadis, merokoklah yang legal. Karena ini yang secara kesehatan walaupun tetap ada bahayanya, tapi lebih terkendali. Sedangkan yang ilegal, mohon maaf, perusahaannya saja kita tidak tahu tempatnya, Pak. Bagaimana kita bisa melakukan pengujian? Mereka seperti barang hantu nih, datang tak diundang, pulang tak diantar. Jadi tiba-tiba muncul di warung-warung, di toko-toko. Tapi pada saat akan dilakukan operasi atau razia oleh bea cukai dan teman-teman Satpol PP, hilang semua. Ini bukti bahwa mereka ini melakukan kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat. Jadi mereka kucing-kucingan dengan petugas atau dengan aparat. Baik, jadi filosofi pengenaan cukai ini adalah kemudian karena ada potensi bahaya dan kemudian cukai itu sebagai perlindungan dan kompensasi nanti bagi masyarakat. Mungkin karena itu akhirnya kemudian di kesehatan masyarakat, di masyarakat itu kemudian ada alokasi sekitar kesehatan itu 40% kan. Ini memang artinya dari sesuatu yang kemudian potensi bahaya, ada kemudian negara ini membuat sesuatu regulasi yang kompensasi bagaimana mengatasi itu. Nah, ternyata ini anunya Pak Di, artinya ada filosofi di bawah atau di balik adanya aturan tentang cukai, pengenaan cukai ini. Iya, betul, Pak. Apakah kemudian ini secara pelaksanaan kemudian memberikan ruang kepada masyarakat untuk kemudian ada kompensasi itu, Pak Di? Ya, betul. Jadi bahasanya ini nanti kan akan dikembalikan lagi kompensasinya itu dalam bentuk dana bagi hasil tadi, Pak Arief. Jadi yang disebut dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Walaupun nanti yang memanfaatkan bapak-bapak dari Pemda, karena dana itu akan ditransfer langsung dari DJPK, Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kemenkyu, langsung ke provinsi langsung ke masing-masing kabupaten atau kota. Prioritas pasti ke yang menghasilkan cukai. Nah, sekarang sudah ada komponen baru, Pak Arief, dengan penghasil tembakau. Jadi ada dua ya. Jadi kalau dulu acuannya hanya mana yang berkontribusi pada penerimaan cukai. Karena kita kan mau ngasih kompensasinya ke mereka yang terdampak tadi kan, Pak Arief. Ini dengan adanya DBHCHT ini yang istilahnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kenapa dari rakyat? Dari rakyat karena sumber dari DBHCHT ini kan dari cukai tadi. Yang cukai itu dikontribusikan oleh para pabrik-pabrik atau pengusaha yang legal tadi, Pak. Nah, kemudian
oleh rakyat. Kenapa? Hasil produksinya pabrik ini yang mengkonsumsi kan rakyat juga sebagai perokok tadi. Nah, ketika dia mengkonsumsi yang rokok yang legal, ini akan menyuburkan market dari pengusaha yang legal tadi. Kalau oleh rakyatnya ini yang dikonsumsi yang ilegal, Pak Arif, kalah dia yang legal. Iya. Nggak dapat akhirnya cukainya nggak bertumbuh. Nah, untuk rakyat, karena nanti di BCAT ini juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat dengan alokasi 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan, dan 10%-nya di penegakan hukum. Nah, di kesejahteraan masyarakat inilah kemungkinan yang peluangnya besar untuk membantu dengan alokasi-alokasi dari OPD-OPD di masing-masing Pemda nantinya. Terserah kebutuhan dari masing-masing Pemda, termasuk yang kesehatan 40% ini juga akan bisa dimanfaatkan untuk membangun sarana-sarana kesehatan yang menjadi kompensasi tadi. Ada yang sakit gara-gara merokok. Nah, ini pakai dana ini, Pak Arif. Iya, berarti dia kembali lagi ke rakyat lagi. Posisinya jadi seperti ini mungkin Pak dia. Jadi yang merokok ini beli rokok legal, ada kompensasinya, dan ketika dia sakit nanti dia kemudian ada bantuannya melalui ya secara tidak langsung lah posisinya. Artinya BPJS, kembali lagi berarti ya. Artinya yang legal pun ya secara ini memiliki potensi bahaya, apalagi kemudian dia ilegal kan. Tapi ini artinya secara ini memang ada aturan, kemudian aturan kompensasi ternyata ini filosofi dari cukai ini ternyata di sana. Nah, ini bercandanya nih Pak Kadis. Iya. Boleh nggak yang rokok ilegal dapat alokasi, Pak Kadis? Nah itu ini kan tentu jadi masalah nanti itu. Dia tidak berkontribusi. Dia tidak berkontribusi, dia tapi beli yang legal. Pada saat dia sakit dia minta diobatinya dengan BPJS. Cuman ini gimana cara ngaturnya, kan nggak bisa Mas itu. Bagaimana mau kita tanya para dokter aja deh. Ya itu. Saya ke Pak Kadis. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang Pak Kadis tentang cukai dan sebagainya. Nah, untuk Lombok Barat sendiri penggunaan DBHCHT-nya seperti apa Pak Kadis untuk pembangunan daerah? Apa kemudian memberikan manfaat atau kemudian malahan tidak bermanfaat ini mungkin Pak Kadis? Baik, kita ngopi dulu ya. Oh iya, silakan. Saya lupa. Silakan Mas. Kita dulu seruput kopi dulu. Baik, terima kasih Pak Arif. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh teman-teman dari Bea Cukai bahwa cukai ini kelebihan harga dari rokok ilegal dengan rokok legal. Ya. Ini kan hampir 100%. Ya. Nah, uang ini untuk pembelian cukai ini kan dibawa ke kas negara. Betul. Baru kas negara mendistribusi ke provinsi ke daerah. Betul. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu. Tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari negara kemudian turun ke daerah. Maka tentu bahwa setiap uang yang turun ke daerah itu sangat-sangat bermanfaat untuk pembangunan di daerah. Ya. Lebih-lebih tadi bahwa cukai ini diberlakukan untuk barang yang memang berisiko terhadap kesehatan. Seperti itu. Nah, kondisi daerah kita kan tidak selalu stabil fiskalnya. Tidak selalu stabil, apalagi kita berbicara tentang PAD, apalagi kalau kita berbicara tentang COVID kemarin misalnya. Maka ini sangat membantu bagi daerah dalam hal menyuntik sumber dana. Menyuntik sumber dana, karena apapun uang yang ada di daerah ini adalah untuk masyarakat. Untuk masyarakat, baik itu kalau kita berbicara tentang rokok ilegal ini, gempur rokok ilegal ini, cukai itu berdasarkan PMK-nya itu kan untuk kesehatan. Ya, kesehatan 40%, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ada juga untuk penegakan hukum seperti itu. Jadi sangat bermanfaat Pak Arif. Ya. Artinya dengan kondisi Lombok Barat saat ini bisa menjadi salah satu celah untuk kemudian menghasilkan atau membantu pembangunan Pak Kadis. Sangat membantu pembangunan. Kalau untuk di 2025 alokasi kita berapa Pak Kadis? Ya alhamdulillah naik sih. Naik ya. 30 miliar. 30 miliar. Ya. Naik 11 miliar ya. Naik 11 miliar ya. Dari tahun sebelumnya, sekarang 30 miliar.
Ini 30 miliar nih luar biasa besar ini Pak Dia. Iya. Ini Itu uang semua, Pak. iya, ini uang semua, saya belum pernah lihat gimana bentuk uang 30 miliar ini luar biasa. Ini kontribusi dari para perokok rokok Ya, Pak Dia. pahlawan cukai. Pahlawan cukai ya. Oh, pahlawan cukai. Ini berarti bagi yang merokok ini tentu sebagai pahlawan. Kami- Tapi rokoknya yang legal ya. Nah, itu pahlawan Pokoknya cukai itu hanya yang legal saja, Nah, Pak. ini mungkin perlu nih dibuat pahlawan Pahlawan cukai cukai. dari yang rokok legal, Legal. ya kan? Nah, bagi yang merokok yang ilegal bukan pahlawan cukai berarti Pak. Justru malah yang akan digempur ini, Pak. Oh, digempur. Itu mungkin nanti hashtagnya. Jadi Nah, iya. perokok itu sama dengan pahlawan. Pahlawan cukai, Ya. Pak. Berarti ini ibu-ibu yang ngelarang suaminya merokok ini nih bahaya nih. Makanya bea cukai tidak pernah melarang merokok, Pak. Ah iya. Wah, posisinya ibu-ibu ya jangan nyarang suaminya ngerokok, menjadilah karena itu Ya. menjadi pahlawan cukai. Ini Pahlawan intermedio cukai. lah, intermedio Ya. pahlawan cukai. Tapi luar biasa dengan posisi itu Lombok Barat kemudian dapat 30 miliar 30 Pak miliar. Kadis. Ya, luar Nah, biasa. tentunya dengan kondisi ini tadi ada 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesehatan masyarakat dan 10%. Nah, selama ini Pak Kadis kemudian di kesehatan ini apa saja yang kemudian telah dilakukan oleh Pemda Lombok Barat untuk kemudian bagaimana dia mengatasi masalah-masalah kesehatan Pak Atau saya uraikan yang 3 itu ya. boleh Pak Kadis. Uraikan yang 3. Biar sudah saya cepat selesai gitu. Jangan cepat selesai, kalau cepat gitu. selesai nanti nggak panjang ngobrolannya. Ini perlu panjang ngobrolannya. ini, Ada Pak seri Kadis. 2, seri 3 ini, Pak iya. Kadis. Nah, silakan Pak Kadis diuraikan. Jadi pemanfaatan dana DBHCHT ini kan ada 3 komponen yang Iya. saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat, itu porsinya 50%, kemudian untuk kesehatan 40%, dan untuk penegakan hukum termasuk sosialisasi itu 10%. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat karena ini kan khusus gitu, sifatnya kepada petani tembakau nih. Iya. Ya kan? Petani tembakau yang menghasilkan rokok, kemudian menghasilkan cukai dan seterusnya. Maka lebih kepada bagaimana usaha tani tembakau ini bisa diberdayakan. Iya. Seperti itu. Jadi pembelian bibit, pupuk, kemudian jalan usaha tani dan lain sebagainya. Jadi betul-betul harus diberdayakan petani tembakau kita Di Lombok Barat berarti. di Lombok Barat. Nah, kemudian untuk yang kesehatan ini tentu kalau sudah 40% dari 30 miliar kan besar ya. Ya. Besar itu. 12 miliar. 12 miliar. Ya, Wah, itu. 12 miliar. Kan bisa kita pakai untuk membangun puskesmas, Ya. puskesmas pembantu, pustu gitu ya. Ya. Kemudian juga bisa kita bantu rumah sakit kita, baik itu rumah sakit privat maupun rumah sakit awet muda dalam hal keterbatasan anggaran, karena kita tahu juga kesehatan ini kan sekarang mainnya dengan BPJS kan begitu. Iya. Jadi dengan ada suntikan DBHCHT ini, maka ini menjadi dana segar bagi mereka dalam rangka untuk pelayanan kesehatan yang prima. Karena apapun itu pelayanan kesehatan ini kan hak dasar masyarakat Ya, ini. betul. Ini yang harus terpenuhi ketika kita berbicara tentang hak dasar itu. Bisa jadi mungkin kenaikan kelas atau statusnya RSUD Tripat dari C ke B ini salah satunya karena adanya bangunan pasca Iya. dari DBHCHT Ya, mungkin Pak Kadis. termasuk fasilitas Fasilitasnya. kesehatannya. Iya. Fasilitasnya Fasilitas pertama. kesehatannya segala macam. Fasilitas Ini berarti luar biasa sekali Luar biasa. fungsi Pak Kadis Ya. ini. Nah, dari semua itu, dari proses pengolahan kemudian ada manfaat dari sisi kesejahteraan masyarakat dan kesehatan, maka kita harus mengedukasi masyarakat, kan? Ada proses penegakan hukum yang dilakukan, Ya. maka di situ diberikan porsi 10%. 10% ya. Nah, tadi dijelaskan sama teman dari Bea Cukai bahwa perokok yang legal ini merupakan pahlawan cukai, ya, Iya. pahlawan cukai. Nah, mari kita berantas rokok-rokok ilegal ini. Kenapa? Karena itu tidak memberikan sumbangan kepada negara, tidak memberikan uang kepada negara, karena uang itu juga akan jatuh lagi kepada rakyat. Ini menarik Pak Kadis kan dulu mantan Kadis Dikbud ini Pak Kadis, guru-guru dan sebagainya. Apa saya ingin nanya ya sedikit menggelitik Pak Kadis. Iya. Apakah ada guru yang kemudian rokoknya ilegal Pak Kadis?
Pasti ada. Ada, Pak. Pasti ada. Pasti ada ya? Ya. Artinya bahwa masyarakat sekarang ini kalau saya lihat ya, Iya. kalau saya lihat karena ini kan harga rokok makin hari makin mahal gitu Iya. kan. Karena dulu saya dulu perokok kan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah Sudah berhenti. Oh, berarti udah berhenti pahlawan pahlawanan nih, pahlawan cukainya cukai. sudah berhenti ini. Tapi beliau sekarang jadi yang memberikan Oh, iya. edukasi. Iya, kan tadi ada bilang risiko kesehatan itu ya. Iya. Biasanya kita manusia ini setelah dihantam baru kita sadar kan. Nah, Iya. Jadi setelah Menyesal di belakang, baru kita sadar Iya. bahwa pentingnya kesehatan atau meruginya kesehatan terhadap kita kalau kita merokok seperti itu. Nah, kalau masyarakat maupun katakanlah guru-guru, ini walaupun saya belum melihat, tetapi pasti ada kemungkinan karena Berarti ada kemungkinan berarti. Iya. Oh, iya. kecenderungan kita kan mencari barang murah. ya. Iya. Tetapi ini yang coba kita edukasi masyarakat kita. Jangan pikir murahnya. Jangan pikir murahnya. Kalau nggak apa-apa mahal sedikit, tetapi kita menyumbang ke negara. Ke negara ya. Mungkin ini yang perlu, artinya Pak Kadis mensosialisasikan kembali ke komunitas guru dan Ya. sebagainya. Ini kan tadi ada indikasi atau ada potensi kan, baru potensi kan. Jadi guru-guru ini harus merokok yang legal Yang supaya legal. menjadi pahlawan cukai. Ya. Jadi gitu. Mungkin bahasa yang dipilih oleh Pak Kadis disesuaikan dengan teman-teman guru ini. Pak Iya. Arif, gitu. Kalau kami yang menyampaikan mungkin terlalu keras Pak Kadis. Oh, iya. Sudah langsung menutup diri mereka. Siapa tahu nanti Pak Kadis itu. punya jargon atau ini yang lebih masuk lah ke mereka. Karena jumlah guru cukup banyak. Nah, itu Pak Arif. Ini Ini potensial sekali, potensinya luar biasa kalau Ya. semua kemudian menggunakan yang legal, tentu menjadi pahlawan cukai. Ya. Nah, jadi tapi saya yakinlah guru-guru. Nah, tinggal Pak Kadis bagaimana model edukasinya ke guru-guru Pak Kadis. Dulu di Dikbud, sekarang di Kominfo. Nah, ini kan sosialisasi nih. Ini perlu Pak Kadis mungkin mensosialisasikan mungkin itu. Kalau kemudian Pak Kadis ketika kemudian berbicara tentang rokok ilegal dan kemudian Kominfotik sekarang ini, Pak Kadis sekarang di Kominfotik. Nah, kira-kira apa yang kemudian peran-peran dilakukan Kominfotik di dalam pemberantasan rokok ilegal ini, Pak Kadis? Ya, Kominfotik ini kan apa ya? Kalau boleh saya bilang masalah pemberitaan apa segala kan rumahnya di Kominfotik. Ya. Ya kan? Penyiaran. Jadi mau wartawan, kemudian media cetak, media online, Ya. kan rumahnya di Kominfotik. Kominfotik. Nah, ini yang kita berdayakan melalui media cetak, media online, kemudian melalui talkshow di televisi gitu, baik itu di JMTV maupun di TV-TV lokal seperti Ya. Lombok TV atau TVRI NTB misalnya. Ini harus terus kita lakukan. Termasuk juga dengan podcast seperti yang Podcast, ya. sekarang kita laksanakan ini. Ini adalah cara kita untuk bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat kita akan pentingnya kita merokok yang bercukai gitu. Ya. Supaya jadi pahlawan cukai. Pahlawan cukai. Semakin banyak pahlawan cukai. Luar biasa. Kalau banyak pahlawan cukainya berarti kemudian banyak juga cukai Kolombo Barat ini, Pak Nah, Kadis. DPACT-nya nanti Coba CHT-nya naik. semakin naik, Nah, alokasinya itu. semakin besar. Nah, itu saya ingin sedikit mengulik ini Pak Adi. Iya, gimana? Tadi DBHCHT ini tentu pemirsa yang belum banyak nonton talkshow kita nanya apa sih DBHCHT ini Pak Adi? Jadi pada dasarnya DBHCHT ini adalah transfer dari pusat ke daerah melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan. Ini sudah diatur di Undang-Undang HKPD, Pak Arif. Jadi ada ketentuannya di sana 3% dari cukai nasional. Jadi cukai nasional tadi masing-masing kantor bea cukai ini kan menghimpun dari para pengusaha-pengusaha tadi. Yang kami yang di Mataram ini untuk seluruh Pulau Lombok, Pak Kadis. Jadi seluruh Pulau Lombok itu lapornya ke kami, kalau Pulau Sumbawa lapornya ke Bea Cukai Sumbawa. Jadi di NTB ini ada dua Pak Arif. Dua Nah, itu ya, Bea ada dua Cukai satker, ya. jadi Oke. BC Mataram dan Bea Cukai Sumbawa. Nanti bersama dengan bea cukai lainnya seluruh Indonesia ini menghimpun namanya penerimaan cukai
secara nasional. Dari penerimaan cukai secara nasional ini, khususnya yang di hasil tembakau tadi, 3%-nya itu nanti akan dialokasikan lagi kembali ke daerah. Provinsi, kemudian provinsi membagi ke masing-masing kabupaten kota. Rumusannya kalau selama ini di BCAT ini masih pada 2 formulasi. Yang pertama yaitu kontribusi cukai, yang kedua kontribusi dari produksi tembakau. Kalau dulu memang hanya cukai saja Pak Arif. Nah, sekarang karena jadi rokok itu kan karena ada tembakonya. Akhirnya tembakau itu menjadi komponen dari alokasi di BCAT tadi. Jadi NTB ini uniknya Pak Kadis, secara cukai sebenarnya tidak terlalu besar Bapak. Tahun lalu hanya sekitar 22 miliar tahun lalu. Nah ini tahun ini targetnya kembali naik dan sebagian besar masih berupa tembakau iris Pak Arif. Nah, bukan rokok Bapak. Jadi produsen-produsen yang ada di Lombok ini sebagian besar itu masih tembakau iris atau mungkin pemirsa mengenalnya tembakau siap guna TSG yang sudah dicampur dengan cengkeh, kemudian ada saus, sudah ada campuran-campurannya. Nah ini jadi dari seluruh cukai nasional tadi dialokasikan lagi ke daerah tadi 3% Pak Arif. Untuk penentuan dapatnya berapanya, nah ini teman-teman di JPK. Dan kemudian provinsi nanti akan mengalokasikan yang ke kabupaten kota berdasarkan jumlah kontribusi tadi dan cukainya. Betul, jadi dari cukai dan tembakau. Berarti 3% dari seluruh penerimaan cukai nasional. Ya. Kalau untuk Lombok, untuk NTB sendiri tahun NTB ini berapa? ini catatan kami naik terus nih Pak Arif. Sempat turun kemarin di 2024 459 miliar. 459 miliar. Tahun 2025 naik menjadi 610 miliar Pak. 610 miliar. Jadi ini padahal kalau kita lihat tadi ya dari kontribusi cukainya sendiri se NTB itu mungkin masih di kisaran 2 digit. Iya, 22 miliar ya. Tapi yang dikembalikan lagi ke NTB dalam bentuk DPCAT sudah 610 3 digit. 610 itu 610 kemudian total. dibagi-bagi ke masing-masing Seluruh kabupaten kota di NTB Bapak. dan provinsi. Iya, oleh provinsi nanti dialokasikan ke seluruh kabupaten kota, termasuk provinsinya juga dapat. Ini besar ternyata 610 Ya, itu miliar. tadi Lombok Barat kan dapat 30. Itu 610 itu seperti apa ya? Coba Itu memilih. sedikit kita dapat jadinya. Iya. Masih sedikit Bapak. Kalau saya berpikir gini, 610 bagi 10 aja 10. itu kan 60 ya. 61. Iya, 60. Iya. 60. Itu nggak bisanya kalau kita dapat 50 atau 40 gitu kan. Ya. Ternyata Lombok Barat tadi masih 30. 30. Maksudnya katanya segitu. Iya. Ya. Ini kembali lagi ke tadi Bapak kontribusinya. Jadi sering kami dikomplain juga Pak oleh beberapa Pemda yang merasa lahan saya itu luas. Ya. Kenapa saya dapat di BCT-nya lebih sedikit? Sementara, mohon maaf saya sebut nih seperti Kota Mataram, Ya. nggak punya lahan Bapak untuk Ya. tembakau, tapi kok besar? Orang rokoknya banyak. Karena ternyata porsi untuk cukainya itu memang lebih besar Bapak. Yang Jadi mengurus kontribusi izin. cukai dari Kota Mataram itu besar Bapak, paling besar se-Lombok. Ini berarti yang mengurus izin NPPBKC itu Pak dia. Ya. Jadi yang terbesar untuk NPPBKC ini Paling adalah banyak di Kota Mataram. Mataram. Betul. Karena dia punya perusahaan IKM rokok dan mengurus cukai. Mengurus izin resmi, Ya. kemudian memesan pita cukai di kantor bea cukai. Iya. Ini yang jadi tantangan di Lombok Barat Pak Kadis. Kami sudah ngobrol juga kemarin dengan bapak-bapak pimpinan OPD yang lain, bagaimana memberdayakan IKM-IKM terutama di tembakau ini untuk kemudian mereka nanti bisa naik kelas menjadi pengusaha Bapak, pengusaha hasil tembakau. Jadi tidak hanya berhenti menjadi petani tembakau, tetapi kemudian menjadi pengusaha hasil tembakau. Salah satunya rokok tadi Pak. Ini memang menarik ketika melihat Kota Mataram nggak punya Lahan. nggak punya petani Nggak punya tembakau lahan, dan ya. lahan untuk nanam Nanam tembakau. Tapi paling besar. Tapi Nah, di ini BCT-nya besar. ini Lebih, menarik bukan nih. paling besar Pak. Kalau paling besar, Lombok Timur. Ya, dia besar. udah 3 digit ya. Oh 3 digit. Luar biasa.
Kalau Kota Mataram sekarang berapa? Lombok Timur itu punya dua-duanya Bapak. Oh iya. Lahan dia punya, pengusahanya dia juga sudah ada. Jadi kontribusi cukainya, apalagi ada APHT itu dipotong. Iya, Ya iya. kan? Nah ini pasti akan mendongkrak DBHJT mereka. Kalau ada APHT di Lombok Lembar Barat, besok, harapannya juga bisa Bisa mendongkrak mendongkrak. cukainya. Nah ini tantangannya untuk Lombok Barat Pak Arif. jadi memang Lombok Timur sudah 2 digit, 3 digit. sudah 3 digit, sudah 100-an. 100-an. Kalau Kota Mataram Kota Mataram kemarin masih di 50 atau 60 saya lupa. 60 Pak. Ya. Luar Masih biasa. lebih tinggi Kota Mataram daripada Lombok. Iya. Ini padahal adiknya Pak Gadis ya. Ini yang dilahirkan sama Iya. Lombok Barat pada itu. Ibunya kalah. Jangan tapi nanti akan Anaknya lebih berkembang justru. Iya itu. Cuman Pak Di, ketika kemudian alokasi sebesar itu, apakah kemudian hanya melihat 2 faktor tadi ya? Ada faktor lain nggak yang dilihat untuk alokasinya? Untuk sementara ini yang paling menentukan distribusi untuk DBHJT 2 itu. Selain ya yang pastinya penerimaan cukai nasional tadi Bapak. Iya. Pada saat penerimaan cukai nasional itu naik, kemungkinan alokasi ke daerah juga akan naik gitu. Nah, ini akan terjadi fenomena nanti misalnya di Lombok Barat, ini contohnya tahun 2024 itu sebenarnya secara penerimaan cukainya itu turun. Sekitar 130 juta kontribusi penerimaan 130 cukainya. juta ya. Tetapi tadi DBHJT-nya naik dari 19M menjadi 30M. Iya. Nah, ini salah satu faktor penyebabnya karena secara nasional naik. Naik. Ya. Berarti begini Pak Di, saya ingin sedikit mengupas karena ada beberapa daerah yang tidak ada lahan tembakunya kecil maupun cukainya kecil, tapi kemudian Tetap dapat dapat. alokasinya besar. Ya. Ini karena apa ini? Kalau Pak Di? kalau dua-duanya kecil, kemungkinannya kecil Pak. Kalau Iya. dua-duanya kecil, pasti ada salah satunya yang besar. Iya. Contoh misalnya tadi saya sampaikan NTB, ya NTB ini secara cukai kecil, Iya, tetapi tembakonya produksinya Pak Arif nomor 2 se Indonesia. Iya itu. Nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 NTB. Makanya DBHJT-nya NTB ini nomor 4 se-Indonesia. Se-Indonesia. Nomor 1 untuk luar Pulau Jawa, Pak. Nomor 1 untuk luar Pulau Ya, Jawa. Ini karena nomor 1-nya Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Barat, nomor 4-nya ini NTB. hampir sama kayak indeks apa tadi? Indeks daya ISDS, saing tadi. daya ISDS, saing daerah. Kita itu nomor 3 nomor 3 di luar Pulau Jawa. Nah. Nah, kalau Kota Mataram nomor 2 di luar Ya. Pulau Jawa itu. Jadi ini memang fenomena unik di Lombok seperti ini Pak Gadis. Jadi kontribusi besarnya justru dari produksi tembakau, dan memang kalau kita lihat faktanya Pak Arif, silakan dicek di beberapa gudang-gudang yang ada di sepanjang Lombok Timur dan Lombok Tengah itu banyak sekali yang kemudian dikirim ke Jawa. Tapi untuk penentuan alokasi ya ini 610 ini Iya. Pak Di. Kemudian 610 yang bagi-bagi itu apakah ke kabupaten kota, DJPK atau provinsi? Kalau secara de jure-nya itu menggunakan ketetapan dari teman-teman DJPK. Oh, DJPK. Ya, tetapi mempertimbangkan masukan dari masing-masing provinsi, Bapak. Oh, jadi Nah, yang provinsi pasti juga dapat data juga dari Iya. kabupaten atau kota. Ya, jadi posisinya bukan provinsi yang mengalokasikan ke kabupaten Tidak. kota. Dari DJPK tetap. Ya, karena nanti sudah ada formulasi-formulasi yang dibuat oleh DJPK. Berarti memang komunikasi dan sebagainya di DJPK. Jadi Betul. Pak Kadis kalau mau naik dari 30 miliar jadi 60 harus baik-baik sama DJPK. harus baik sama DJPK jadinya. Nah, jadi ini menarik karena beberapa daerah yang tidak ada produksi tembakunya, Ya. terus cukainya kecil, Mereka tetap dapat. DBHJT-nya dapat, tapi kalau saya lihat tidak jauh berbeda dengan Ya. punya Lombok Barat itu loh. Ya, itu Nah. itu artinya Pak Arif, kalau terjadi seperti itu, kemungkinan kontribusi cukai ataupun kontribusi tembakonya Lombok Barat juga tidak jauh berbeda dengan yang daerah yang dapat yang- walaupun dia tidak punya apa-apa tadi, Pak Arif. oh berarti Ya. Pasti akan kelihatan di situ akan ada gap dengan daerah lain yang menjadi andalan cukai atau Ya. andalan tembakonya.
Iya. Silakan dicek. Ini menarik karena memang bisa diteliti itu. Alokasi ini menarik nih. Cuman nantilah kalau Pak Kadis atau Lombok Barat mau naik ya baik-baik dengan DJP ya. Artinya komunikasinya bukan komunikasi. Jadi komunikasinya dan sebagainya tentu karena memang dengan porsi ini tentu sangat menarik karena di BCAT ini cukup potensial di dalam pembangunan daerah tentunya. Kemudian Pak Adi, kalau kemudian melihat ini banyak sih yang kemudian bertanya, rokok ilegal ini seperti apa sih ciri-ciri ya? Ini Pak, kalau Pak Kadis mungkin nanti akan kalau tahu ini kan mungkin akan sosialisasikan itu. Beliau udah nyiapin dengan versi bahasa beliau sendiri. Iya. Jadi kalau secara ketentuan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, ini ada beberapa ciri-ciri. Tapi pada dasarnya Pak Arief, semua yang ilegal itu berangkat karena dia tidak diproduksi oleh pengusaha atau pabrik yang legal. Kalau pabriknya itu tidak punya izin, sudah pasti itu ilegal. Nah, cuman kan sayangnya kan tidak semuanya pemirsa tahu mana sih yang legal, mana sih yang ilegal. Bahkan mereka di produknya sendiri, di rokoknya sendiri Pak Arief, itu sudah mulai apa istilahnya ya, mengelabui. Ya, jadi secara sengaja mereka tidak memenuhi ketentuan, baik itu terkait bagaimana mencantumkan misalnya siapa produsennya, di mana diproduksinya, itu memang upaya-upaya untuk mengaburkan identitas mereka. Jadi karena mereka berangkat dari industri yang ilegal tadi Pak, jadi tidak ingin bisa diketahui. Nah, secara umum pemirsa bisa mengidentifikasi rokok-rokok yang ilegal ini sebenarnya dari pita cukainya. Karena pemirsa mungkin tidak mempunyai banyak informasi tentang mana pabrik yang legal, mana pabrik yang belum berizin. Dan data ini pun konfidensial Bapak bagi kami, mohon maaf. Ini termasuk, kalau di ketentuan PPID termasuk informasi yang dikecualikan. Karena ibaratnya ini nasabah kami, kalau kami bank, mereka itu nasabah kami. Kami tidak bisa membuka mereka. Tapi kalau masyarakat bertanya, kami akan jawab. Pak, ini legal atau ilegal, kami akan jawab. Tapi mohon maaf tidak bisa kami sebarluaskan. Nah, yang kemudian dilakukan oleh pemirsa paling mudah dari apa? Dari ciri-ciri yang ada pada rokok tersebut. Apa itu? Pita cukai tadi Pak, bandrolnya. Dari bandrolnya ada kurang lebih 4 lah ciri-cirinya ya. Yang pertama, pita cukainya palsu. Ada pita cukainya tetapi palsu. Dulu pernah ada sampai pita cukai itu difotokopi Pak. Oh, pernah ada itu? Ya, ada modus dia menggunakan pita cukai fotokopian. Padahal pita cukai itu diproduksi khusus oleh konsorsium yang ada di Jakarta, yang dia punya fitur-fitur pengaman yang itu selalu berubah terus setiap tahun, di-upgrade demi pengamanan dari pemalsuan. Kalau yang sudah banyak beredar, ada juga pita-pita cukai palsu yang mirip sekali dengan pita cukai asli, tetapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kami masih bisa mengidentifikasi yang palsu ini untuk kemudian kami lakukan penyitaan. Kemudian ciri-ciri yang kedua Pak Arief, mereka menggunakan pita cukai bekas ya. Harusnya satu keping pita cukai itu hanya bisa dilekatkan di satu bungkus rokok saja, tidak bisa diulang lagi di bungkus rokok yang lain. Jadi masing-masing bungkus rokok ini punya satu keping pita cukai sendiri-sendiri, dan desain dari pita cukai sendiri ini juga memang lem atau perekatnya ini hanya bisa direkatkan satu kali. Ketika dia kemudian digunakan untuk bungkus rokok yang kedua, ketiga dan seterusnya, itu akan terasa. Kalau kita raba itu dia akan kasar. Berbeda dengan ketika dia pertama kali dilekatkan. Jadi pita cukai palsu, pita cukai bekas. Yang ketiga, ini yang paling kasat mata, tanpa pita cukai. Polos. Ya, bener-bener ini sudah nekat istilahnya. Tapi kan tadi masalahnya, masyarakat itu tidak tahu mana merek yang legal, mana yang ilegal. Nah, mereka memanfaatkan itu. Kalau masyarakat tahu sebenarnya yang ilegal itu salah satu cirinya adalah yang tidak ada pita cukainya atau polos, ya begitu menemukan ada merek rokok tidak ada pita cukainya, sudah pasti itu ilegal. Ilegal ya. Kemudian yang keempat,
ada pita cukainya, asli juga pita cukainya, tetapi berbeda peruntukannya. Contohnya seperti apa Pak Arif? Rokoknya isinya misalnya 20 batang, tetapi pita cukainya yang terpasang menyebutkan hanya 12 atau 16. Nah ini kan berarti ada selisih nih Pak Arif. Dia bayar itu pita cukainya tapi hanya untuk 12 atau 16 saja, padahal faktanya isi di dalam bungkus rokok itu ada 20. Nah ini termasuk yang tidak sesuai. Atau ya, seperti itu ya. Ada Bapak modus seperti itu. Ini disebutnya pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Kemudian ada juga yang tidak sesuai peruntukannya itu misalnya dibuat rokok itu menggunakan mesin, sehingga harusnya yang ditempelkan adalah pita cukai SKM, sigaret kretek mesin, tetapi faktanya yang dilekatkan adalah rokok SKT yang dibuat dengan tangan. Itu beda harga. Tarifnya. Beda tarif ya. Iya, SKT lebih murah Pak Arif. Jadi si pengusaha yang sudah bisa memproduksi dengan mesin, karena otomatis dia pasti lebih banyak produksinya. Tapi dia curangnya, dia pesan pita cukainya yang tangan, yang lebih murah. Jadi ada selisih harga di situ Pak Arif. Itu juga ilegal juga. Bagaimana membedakan rokok itu diproduksi mesin sama atau tangan? Iya. Ya. Kalau bagi perokok yang pasti dia sudah hafal tuh dari bentuk batangnya. Karena tangan biasanya bentuknya lebih tidak teratur dibandingkan dengan menggunakan mesin. Kalau mesin kan pasti dia ukurannya saja sudah sama Pak Arif. Maksud saya dalam hal kemudian melakukan operasi Pak Adi. Ya. Ini kan untuk membuktikan itu yang ada ilegal di tadi SKM ya. Atau SKT itu bea cukai ada treatmentnya untuk membedakan Pak. Ya betul. Jadi yang pertama kami lihat identitas di bungkusnya tadi Pak Arif. Oh iya. Di bungkus rokok itu pasti ada menyebutkan apakah dia rokok yang dibuat dengan mesin atau tangan. Ada kodenya di situ, SKM atau SKT. Nah, nanti kita lihat kalau dia dilekati dengan pita cukai, kita teliti di pita cukainya sesuai tidak? Harusnya sesuai, termasuk yang isi tadi. Itu ada informasi di pita cukai yang kemudian bisa dibandingkan dengan bungkus rokoknya. Kalau ini berbeda Pak Arif, termasuk yang ilegal. Yang ilegal ya. Iya. Nah kalau sekarang ini pengusahanya pinter nih, dia buat sama semua. Jadi sama semua, jadi urusin ini. Nah, gimana cara kita membedakan Pak dia tuh bea cukai? Sebelum bertanya itu Pak Arif, pertanyaan saya, apa keuntungannya bagi pengusaha kalau dia sudah sama? Ya. Nggak ada untungnya kan? Ya nggak ada untungnya. Makanya tidak dilakukan. Oh iya betul. Jadi si pengusaha dia akan mencari trik supaya bisa lebih besar keuntungannya Pak Arif. Iya. Salah satunya tadi SKM ditempeli dengan SKT. Kalau dia SKM ditempeli SKM, nggak ada untungnya Pak Arif. Maksud saya begini Pak Di, dia SKT tapi kemudian dia SKM nih sebenarnya. Ya. Kemudian dia pakai beli SKT. Di bungkusnya dia tulis juga SKT. Oh, ini berarti jadi bungkusnya sama dengan yang kita cukai. Yang direkayasa produknya berarti. Ya, itu nanti akan ketahuan oleh si perokok. Perokok ya? Ya, beda. Nah, artinya kita atau Pol PP Bea Cukai bagaimana mengidentifikasinya kalau seperti itu Pak? Ya, kalau teman-teman kami di Bea Cukai juga ada yang merokok juga Pak. Oh iya. Jadi dia akan mengenali itu gitu. Siap. Ini bukan SKT ini SKM nih. Tapi kok ditulisnya kok SKT di situ. Nah, ini menarik ketika kemudian karena modusnya saya beberapa kali membaca literatur itu modusnya para pelaku rokok ilegal ini ada beberapa. Satu, dia cetak sendiri namanya cukai itu. Pita cukai itu dan itu hampir mirip dengan cetakan dari nah asli. Apakah ada tempat cetak khusus Pak Adi untuk kemudian pita cukai ini Pak Adi? Ya betul. Jadi pita cukai ini diproduksi oleh konsorsium. Konsorsiumnya ini gabungan dari beberapa pengusaha Pak Arif. Di situ ada pengusaha kertas, ada pengusaha hologram yang kemudian mereka bekerja sama membuat desain pita cukai dengan fitur-fitur pengaman yang ditanam di dalamnya. Nanti kalau bagi perokok yang sering membeli rokok yang legal silahkan dicek.
Di situ akan terlihat ada identifikasi-identifikasi yang menunjukkan atau memudahkan bagi si perokok itu untuk mengetahui ini asli atau palsu. Gitu. Jadi memang tidak sembarangan memproduksi. Tidak sembarangan berarti. Bukan bea cukai yang memproduksi. Itu ditunjuk khusus berarti Pak Dia. Betul. Nah, ada potensi nggak kemudian penyimpangan yang terjadi ketika kemudian konsorsium ini? Mereka sampai diaudit Pak Arif. Oh, diaudit ya? Ya. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa pita cukai palsu itu bukan berasal dari konsorsium ini. Berarti sisa produksinya mereka pun itu diaudit. Iya. Berarti ini dari pihak lain cetakannya ini. Betul. Artinya yang kemudian hampir mirip dan sama. Ini yang saya maksud membedakannya itu ada berarti bea cukai punya cara. Ada. Kami punya alat deteksi. Ya, paling mudah pemirsa mungkin pernah ke bank kalau mau nabung misalnya, teller biasanya akan periksa uang yang kita store itu uang palsu atau uang asli. Nah, ada kan di situ hologramnya, tanda airnya. Karena begini Pak Adi, ini belajar dari kasus uang yang di UIN Makassar. Nah, itu kan hampir sama Pak Kadis. Hampir sama. Nah, ini kan ini kan semakin ke sana semakin ke situ. Dia semakin canggih orang-orang dan itu akhirnya menyebabkan cukai kita hilang kan ini. Nah, ini treatmentnya gimana kira-kira Pak Adi? Yang pertama mungkin saya perlu sampaikan ke pemirsa, kita tidak usah terlalu khawatir tentang itu Pak Arif, karena kalau di grading tingkat pemalsuan pita cukai sampai dengan saat ini kalau kita berikan skala 1 sampai 10 mungkin mereka masih di skala 2 atau 3 Pak Arif. 2 atau 3 ya. Karena fitur-fitur pengamanan yang sudah digunakan tadi itu bisa membantu. Kemudian alat-alat deteksinya juga kita bisa menggunakan dari yang paling sederhana seperti misalnya menggunakan UV, sinar UV. Kita bahkan bisa juga menggunakan yang paling canggih itu menggunakan cairan kimia. Cairan kimia ya. Ini kita pelajari terus. Kami juga dilatih. Iya. Kami dapat alatnya, kemudian kami latihan. Jadi teman-teman memperdalam ilmunya untuk mengidentifikasi ini Pak Arif. Karena ini kan tidak main-main anunya Pak Di, karena posisi cukai ini kan menentukan kehidupan bangsa dan negara. Nilainya cukup tinggi, triliunan ini Pak Di, dan saya kenapa kemudian memperdalam itu supaya ternyata sudah ada. Jadi masyarakat kan tenang. Nah, saya ke Pak Kadis. Nah, ini kan terkait ini kan perlu disosialisasikan juga Pak Kadis terkait tentang ciri-ciri rokok ilegal dan sebagainya. Ketika kemudian kita ke sosialisasi Pak Kadis, seberapa efektifkah sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo Lombok Barat pada saat ini Pak Kadis untuk mencegah peredaran rokok ilegal ini? Ya, ini pencegahan ini kalau terkait dengan sosialisasi artinya kan kita bermedia bermedia. Beberapa yang sudah kita lakukan di Kominfo, misalnya talkshow jaringan, kita mendekatkan kepada desa-desa yang punya potensi itu. Jadi bisa lakukan talkshow di situ. Kemudian ada juga podcast seperti yang sekarang kita laksanakan untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada pemirsa tentang bagaimana mengenali rokok legal dan ilegal. Ya. Kemudian ada juga konten konten lokal ya, lokal. Jadi komedak seperti komedak gitu ya. Dan juga nanti juga bisa kita sarankan misalnya ini kan sekarang media sosial yang paling banyak digandrungi ini kan TikTok nih. Kan bisa TikToker gitu. TikToker influencernya influencernya kan banyak. Kemudian selebgram itu juga bisa dimanfaatkan itu untuk sosialisasi bagaimana apalagi kalau selebgramnya merokok juga ya Pak. Berarti ini kalau pakai selebgram yang merokok berarti kesempatan bagi yang perempuan kecil berarti ini. Karena ini kan populasi Instagram. Ini kan rata-rata kaum milenial, rata-rata anak muda kan. Jadi kalau dari mereka masih muda diajarkan mengenali rokok ilegal dan rokok legal,
kemudian dampaknya dan sumbangsi terhadap negara, saya kira itu langkah antisipatif kita. Itu menarik itu. Langkah antisipatif kita, sehingga nanti ketika mereka dewasa dan seterusnya, itu dia tidak akan menyentuh barang-barang yang ilegal. Betul. Ya. Sosialisasi selama ini efektif Pak Kadis untuk kemudian mengarahkan pencegahan terhadap rokok ilegal ini? Ya, saya kira sangat efektif ya, dari media maupun dari baliho-baliho yang kita pampangkan di beberapa kampus begitu, beberapa tempat, supaya ini sekali lagi ini bagaimana agar supaya masyarakat teredukasi dengan baik. Ya. Kalau adanya inovasi Komedak Pak Kadis ini, ini menarik nih komedi dakwah ini karena viewernya begitu banyak nih. Viewernya banyak, terus kemudian bahkan saya lihat di beberapa Facebooknya itu sampai jutaan dia yang nonton. Ini apa kemudian bagian dari inovasi baru yang dilakukan oleh Kominfotik ini Pak Kadis? Ya, Kominfo harus menggandeng. Iya. Harus menggandeng. Tidak ada kata lain, harus menggandeng Komedak ini. Dan bahkan komedak yang menggunakan bahasa lokal, pakai bahasa Sasak misalnya kan. Saya tidak bisa bahasa Sasak, Pak. Mohon maaf, Pak. Sekarang mohon maaf ya, petani Pak Kadis nih. Petani di kampung-kampung kita dia sudah nonton TikTok, Pak. Nah. TikTok ya? TikTok dia tonton. Ya. Kenapa? Karena memang TikTok ini kan durasinya pendek. Jadi tidak memakan waktu yang terlalu lama. Tidak apa-apa kita Nggak apa-apa. Itu bagus itu. Saya pikir mungkin perlu ada inovasi untuk kemudian memanfaatkan media sosial dan itu lebih trennya lebih banyak sekarang. Memang itu bagus itu. Langsung menyentuh dia. Iya, langsung menyentuh. Banyak lebih efektif memang ketika yang menyampaikan memang tokoh masyarakat setempat Pak Kadis. Iya. Jadi kita pernah juga menggunakan wayang Haji Lalu Nasib Pak Arif ya. Ini bahasa Sasak itu kan lebih mudah dipahami dari seluruh tingkat usia. Di samping itu juga mungkin Pak Arif perlu kita gandeng tuan guru. Cocok itu. Yang dihormati. Kita punya dai kesehatan. Ini dai cukai tembakau. Ini bagus ini. Karena tuan guru juga ada yang merokok. Iya. Itu dia gandeng. Dan tentunya saya lihat rata-rata tuan guru kita rokoknya rokok yang legal. Yang legal. Saya lihat itu yang mereka edukasi pada saat beliau ceramah, menyampaikan dakwah gitu. Kalau tesis saya kebetulan tentang tuan guru Pak Kadis, dai kesehatan dan pencegahan stunting ini memang secara pelaksanaan dan pengaruh sangat efektif. Efektif sekali. Sangat nendang itu. Sangat efektif dan itu mungkin perlu dicoba. Karena memang dari hasil yang kami peroleh di tesis itu memang pengaruh sangat besar karena dan masyarakat secara naruliyah, secara ini dia patuh pada tuan guru. Ini bagus ini. Dia tidak mau patuh sama bea cukai Pak Arif. Patuhnya sama tuan guru. Kita medianya pakai tuan guru. Kita menyentuh sesuatu itu kan berdasarkan respon. Reaksi itu kan harus terjadi. Betul. Nah, sosiokultur kita di masyarakat Lombok ini kan masyarakatnya agamis. Religius Pak ya. Omongannya kepala dinas 100 kali, lebih didengar omongannya tuan guru 1 kali. Cocok. Gitu. Betul. Jadi kalau kita manfaatkan, kita gandeng ulama-ulama kita, saya kira ini akan sangat nendang. Sangat bagus. Ini menarik ini. Ini bisa kita jadiin sebagai salah satu langkah ke depan. Inovasi ke depan. Inovasinya. Nah, ini menarik. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin di Pak Adi ada pesan-pesan untuk masyarakat, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Arif dari Diskominfotik Lombok Barat yang selalu mengajak kami untuk bersama-sama melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal ini, dan saatnya bagi para pemirsa sekalian kami tunggu kontribusinya. Kalau ingin menjadi pahlawan cukai, silahkan hanya merokok yang legal. Bagi yang menjual rokok, saatnya berhenti menjual yang ilegal. Hanya menjual yang legal, karena manfaatnya bisa dirasakan oleh negara dengan penerimaan negaranya, DBH-CHT nanti untuk pemerintah, dan DBH-CHT ini alokasinya juga akan kembali lagi ke masyarakat. Jadi tolong dukung dan bantu kami. Kalau misalnya menemukan ada peredaran rokok ilegal,
Bisa sampaikan juga kepada kami melalui WhatsApp official 0818 0794 5000. Saya ulangi 0818 0794 5000. Akan langsung kami respon. Terima kasih atas dukungannya dan gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Silakan Pak Kadis Kominfotik, ada apa pesan-pesan kepada masyarakat, silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat dan kepada seluruh pemirsa, kami ingin menyampaikan dari Dinas Kominfotik Kabupaten Lombok Barat agar kalau bagi masyarakat yang perokok, agar merokok yang legal, karena tidak ada yang sia-sia. Ketika itu diatur oleh negara berdasarkan regulasi, maka yang kita rokokkan itu akan kembali ke negara dan negara akan mengembalikan uang itu kepada masyarakat atau ke daerah, sehingga itu akan membantu pembangunan kita untuk kesejahteraan masyarakat kita, ya, termasuk untuk kesehatan, termasuk untuk kesehatan. Karena kesehatan prima itulah yang menjadi modal dasar bagi kita dalam rangka pengembangan fisik maupun pengembangan mental spiritual kita. Ya. Sekali lagi gempur rokok ilegal. Oke, terima kasih pemirsa dan terima kasih Pak Kadis Kominfo di Kabupaten Lombok Barat bersama Pak Adi kasih kepatuhan internet dan penyuluhan atas diskusi kita melalui podcast Gempur Rokok Ilegal hari ini. Tentu banyak hal yang kemudian pemirsa tangkap dari diskusi kita hari ini, di mana tentang alokasi yang tadi sudah disampaikan cukup baik, sekitar 610 miliar dan dari mana saja, dan tentang ciri-ciri rokok ilegal dan bagaimana mengidentifikasi rokok ilegal itu dari segala aspeknya kita sudah laksanakan. Dan tentu tadi ada usul kemudian dari Pak Kadis terkait adanya dai gempur rokok ilegal. Ini cukup baik dan luar biasa, bisa dipertimbangkan oleh Bea Cukai dan Pemda Lombok Barat tentunya. Pemirsa, gempur rokok ilegal harus kita lakukan untuk untuk menguatkan atau meningkatkan penerimaan kita dari cukai. Dan DBHCHT hari ini sangat berfungsi bagi pembangunan kita di bidang kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Mari kita gempur rokok ilegal. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.